Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katung bersulam mutiara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dibuat pembawa acara. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa duduk di panggung. 6 jam saya terbang, dikasih makan sayur jagung. Dari Banda Aceh 3 jam ke Cengkareng, Jakarta. Dari Jakarta 3 jam ke Gorontalo. Disambut oleh Bapak Bupati Profesor Nelson, diberi sayur jagung. Dalam hati saya, sampai hati Pak Bupati. Ternyata jagung Gorontalo luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustadz? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian dari mulai Sabang sampai Papua, kalau mau tahu rasanya, datang ke Gorontalo. Kualitas ekspor. Satu kata Pak Ustadz, amazing. Apa kata Pak Rahmat? Saya makan tadi dengan Pak Bupati, di depan saya duduk Pak Rahmat, hubullah. Kata orang Gorontalo, hubullah. Dari bahasa Arab, hablullah, hubungan dengan Allah. Karena orang Belanda payah menyebut hablullah, ditulisnya gobel. Itu asalnya. Apa kata Pak Rahmat Gobel tadi? Ustadz Somad, coba dulu dicoba makanan Gorontalo ini. Di sini makanan cuma ada 2, enak dan enak sekali. Masya Allah. Nampaknya kalau lama saya di Gorontalo ini bisa gemuk sedikit. Saya bangga bisa duduk bersama mereka-mereka yang dulu waktu kami sekolah, kami hanya melihat mereka di TV. Itulah dia Profesor Dr. Insinyur Haji Habib Fadel Muhammad Rahmat Gobel. Dulu kami sekolah selalu lihat mereka, tokoh nasional. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk bersama dan makan bersama dan foto bersama. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Duduk pula di sebelah kanan saya Bapak Kapolres. Apa kata Pak Kapolres? Saya Ustadz Somad kemarin pergi haji, berdoa di depan Ka'bah, ya Allah izinkan aku bisa membawa Ustadz Somad ke Gorontalo. Ternyata doa kita kadang dikabulkan Allah, tidak melalui kita tapi melalui orang lain. Betul? Makanya kalian anak-anak muda kalau tidak jadi nikah dengan dia, boleh jadi niat kita dilanjutkan oleh orang. Tentu tak dapat saya sebutkan semua yang hadir di sini. Ada pula Bapak Komandan Brimob kita, Ustadz Somad, kata panitia. Sebulan sebelum Ustadz mau datang, Bapak Komandan Brimob sudah datang memberitahu ke kami sambil bertanya, apa betul Ustadz Somad mau datang? Ya, kenapa? Takut hoax. Nah, ternyata malam ini bisa bertatap muka dan Masya Allah, Bapak Fadel Muhammad memang ramai, tak nampak ujungnya di mana. Saya heran kenapa tenda ini dipasang, untuk apa? Dikatakan panas tidak, hujan juga tidak. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan ini masyarakat ramai karena dikerahkan oleh Pak Bupati.
Lihatlah, saya cuma mancing aja. Lihat ini orang Gorontalo, mereka tulus, tak ada dusta di antara mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan Gorontalo tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Gorontalo beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka barakat, berkah-berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Lihatlah suburnya Gorontalo. Dulu ada orang berkata negeri kita ini untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Hari ini memang betul-betul nampak, dari aspal pun tumbuh bunga-bunga, tanaman-tanaman. Luar biasa. Indah. Ini bukti. Oleh sebab itu tidak ada alasan orang Gorontalo hidup miskin, susah, melarat karena tanahnya subur. Pak Fadel, ini bukit, ini batu Pak. Iya Ustaz Somad, ini batu kapur. Kenapa Ustaz tanya? Saya lihat batu, ada gua, kok bisa ada tanaman di atas? Dari batu bisa keluar tanaman, maka bercocok tanam. Kebun luas sejauh mata memandang, hebat. Makanya orang Gorontalo bisa berkata, itu kebun jagung, itu sawah terhampar. Punya siapa? Tak tahu, tak punya siapa. Ya punya orang Gorontalo. Kitalah yang memakmurkan tanah ini. Tidak ada bibitnya, datang ke dinas pertanian. Pak, kami perlu bibit. Bibit apa? Bibit jagung. Sudah ada. Sudah 2 kali Ustaz sebut jagung. Berkesan sekali Ustaz dengan jagung Gorontalo ini nampak. Kualitas ekspor. Rasanya rasa ketan. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan orang, buktinya padi surplus beras, bukan orang Gorontalo membeli beras dari tempat lain, malah beras yang ada di sini justru menghidupi orang lain. Ustaz tahu dari mana? Makanya baca berita. Jangan buka internet cuman mau cari berita artis udah cerai atau nikah, pacaran atau hamil. Apa kau ikuti itu berita-berita? Itu YouTube luar biasa mendidik. Adik-adik yang dari Fakultas Pertanian, yang hobi bertani, buka itu ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Buka www.youtube.com. Tulis saja di search, tulis di situ. Bagaimana cara tanam padi panen setahun 5 kali, enter. Gitu. Saya Pak Ustadz untuk bertani tidak mau. Terus saya maunya karamba ikan. Buat. Bagaimana cara saya bisa beternak ikan di Danau Limboto? Canggih. Ustadz tahu dari mana? Pak Fadel, ya, tolong bawa saya ke makam orang-orang soleh. Karena dengan berada di tengah orang soleh, baik hidup maupun sudah meninggal, itu hati kita menjadi tenang karena kebaikan mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun dibawa ke makam aulia wali Allah. Dari atas nampak danau begitu indah, terhampar tanam-tanaman yang hijau. Lalu kemudian kami pun berziarah. Negeri ini tetap aman, damai. Yang saya ceramahi hari ini semua orang-orang baik-baik. Ini adalah buah daripada dakwah para habaib dan para ulama di masa lalu. Makanya 3 pondasi tadi yang disebut Pak Prof Nelson Bupati kita. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Makanya kalau kata sambutan itu dengar baik-baik. Dengar. Saya kalau ada kata sambutan saya rekam itu baik-baik. Oh, itu. Ini kadang orang kata sambutan ini foto. Nah, kita akan bangkit yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Amin.
Kalian yang sarjana pertanian, bangkit, tanam apa yang bisa ditanam. Sarjana peternakan, lanjutkan. Mau buat keramba ikan, mau buat apa? Modalnya dari mana? Nah, ini di atas ini kan orang kaya-kaya semua. Ajukan proposal, bagi hasil, murabahah permodalan. Itu yang akan membangkitkan semangat kita. Jangan mau tamat kuliah cita-cita tertinggi PNS. Kemarin saya ketemu kawan saya di airport. Itu istrimu? Iya, loh. Dulu perasaan bukan yang ini yang ketiga. Saya tanya, PNS mana boleh? Ente kan PNS, mana boleh istri lebih dari satu? Aku keluar dari PNS gitu. PNS satu, keluar dari PNS bisa 3. Nah, kalian masih mau juga jadi PNS? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Tak ada bintang malam ini. Semua bintang sudah turun ke Gorontalo. Bintang dari Jakarta hadir semua. Ini mereka yang ada di atas ini bintang-bintang kita semua. Yang selama ini fotonya kita lihat di pohon-pohon kayu. Naik semua. Masya Allah. Jadi saya lihat satu-satu. Loh, ini perasaan lebih ganteng dari foto yang kemarin saya. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang jelas, mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, betul? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang yang beriman diangkat derajatnya. Tapi ada lagi yang diangkat derajatnya selain iman. Apa dia? Wa utul ilma. Berilmu. Beriman, berilmu. Bukan sekedar iman, tapi ada ilmu pengetahuan. Makanya Islam mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang luar biasa. Al-Jabar, matematik. Siapa dia? Al-Khawarizmi, optik, tentang kaca.